Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulandarin Valentine dengan NIM 2103176 dari kelas C RMIK 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana menggunakan perintah dengan aplikasi Exam dan CMD. Pertama-tama, kita masuk di aplikasi Exam. Kemudian kita klik Start pada MS Quill. Setelah itu, kita masuk di aplikasi CMD. Karena exam saya tersimpan di data C, jadi saya menggunakan perintah cd garing enter untuk melihat data yang ada di data C. Kita ketik dir, kemudian garing, dir, kemudian kita enter. Bisa kita lihat di sini salah satu data C yaitu exam. Selanjutnya kita masuk di exam, kita ketik cd spasi exam, kemudian kita enter. Untuk melihat keseluruhan data yang ada di exam, kita ketik dir, kemudian kita enter. Untuk melihat data-data yang pada exam secara ringkas, kita ketik dir, garing W, kemudian enter. Selanjutnya, kita masuk di MS Quill dengan perintah cd spasi MS Quill. Kemudian kita enter. Untuk melihat keseluruhan data yang ada di MS Quill, kita ketik dir, kemudian kita enter. Untuk melihat datanya secara ringkas, kita ketik dir, garing W, kemudian kita enter. Selanjutnya, kita ketik cd spasi bin, kemudian kita enter. Selanjutnya, untuk menghubungkan database dan exam, kita menggunakan perintah MS Quill spasi min u spasi root spasi min r, kemudian kita enter. Bisa kita lihat kita sudah masuk di MariaDB. Selanjutnya, kita akan melihat database yang ada di exam dengan perintah show database, titik koma, kemudian enter. Selanjutnya, saya akan membuat satu database, yaitu database Puskesmas dengan perintah create spasi database spasi Puskesmas, titik koma, kemudian kita enter. Untuk melihat database yang kita buat sudah berhasil atau tidak, kita ketik show database, titik koma, kemudian kita enter. Di sini database Puskesmas sudah ada. Itu berarti kita sudah berhasil menambahkan atau membuat satu database. Selanjutnya kita akan masuk di database Puskesmas dengan perintah use spasi Puskesmas, titik koma, kemudian kita enter. Selanjutnya saya akan membuat satu tabel dengan perintah create spasi tabel. Di sini saya akan membuat tabel pasien. Kita ketik pasien, kemudian buka kurung, kemudian kita enter. Di sini saya akan menambahkan 3 field. Field yang pertama yaitu nomor rekam medis, spasi varchar. Kemudian di sini kita akan menambahkan berapa karakter untuk field nomor rekam medis. Koma. Kenapa koma? Karena saya masih ingin menambahkan dua field lagi. Kemudian kita enter. Kemudian field yang kedua yaitu nama, isi varchar, buka kurung, jumlah karakternya, tutup kurung koma, kemudian JK,
spasi varchar, buka kurung, tutup kurung lagi, titik koma, karena saya akan mengakhiri penambahan field pada tabel pasien. Selanjutnya kita enter. Selanjutnya untuk melihat apakah tabel yang kita buat sudah berhasil atau tidak, kita ketik show table, titik koma, kemudian kita enter. Bisa kita lihat di database Puskesmas sudah ada tabel pasien. Untuk melihat field yang kita buat apakah sudah berhasil, kita ketik dex, spasi pasien, titik koma, kemudian kita enter. Bisa kita lihat di sini sudah ada 3 field, yaitu field nomor rekam medis, nama, dan jenis kelamin. Selanjutnya, saya akan menambahkan satu field lagi pada tabel pasien dengan perintah alter spasi table, spasi pasien, spasi add kolom, spasi alamat, karena saya akan menambahkan field alamat, spasi varchar, dalam kurung jumlah karakternya, tutup kurung, kemudian titik koma, kemudian kita enter. Selanjutnya kita cek apakah kita sudah berhasil menambahkan satu field lagi dengan perintah dat spasi pasien, titik koma, kemudian kita enter. Bisa kita lihat di sini fieldnya sudah ada 4. Itu artinya kita sudah berhasil menambahkan satu field lagi. Selanjutnya saya akan menambahkan 10 data pada tabel pasien dengan perintah insert spasi into spasi pasien spasi value, kemudian kita enter. Di sini saya akan menambahkan data sesuai field. Buka kurung, tanda petik, nomor rekam medisnya 000001, tanda petik, koma, tanda petik, namanya Yulan, tanda petik, koma, tanda petik, jenis kelaminnya perempuan, tanda petik, koma, tanda petik, selanjutnya alamatnya Todopuli, tanda petik, tutup kurung, kemudian koma. Kemudian kita enter. Di sini saya sudah menambahkan 10 data. Selanjutnya untuk menampilkan data yang sudah saya input menggunakan perintah select bintang from pasien, titik koma, kemudian kita enter. Bisa kita lihat di sini sudah ada 10 data masing-masing terinput di alamat, jenis kelamin, nama, dan nomor rekam medis. Selanjutnya, saya akan menampilkan semua data atau field pada tabel pasien. Di sini saya memilih field alamat dengan kriteria Todopuli yang akan ditampilkan dengan perintah select spasi bintang spasi from pasien where alamat sama dengan spasi tanda petik. Di sini saya akan menampilkan yang beralamat Todopuli. Tanda petik, titik koma, kemudian kita enter. Bisa kita lihat di sini yang tampil hanya alamat Todopuli dan
4 field, yaitu nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, beserta alamat. Selanjutnya, saya akan menampilkan 3 field saja dari tabel pasien, yaitu field nama, jenis kelamin, dan alamat. Dan di sini saya memilih field jenis kelamin dengan kriteria laki-laki menggunakan select spasi nama, koma, JK, koma, alamat, spasi, from pasien, kemudian kita enter, kita ketik where JK, spasi sama dengan spasi tanda petik laki-laki, tanda petik titik koma, kemudian kita enter. Bisa kita lihat di sini yang tampil hanya 3 field dan yang kriterianya yang tampil semua laki-laki. Selanjutnya, saya akan menampilkan semua data pada tabel pasien dengan 2 kriteria. Di sini saya menggunakan field alamat dan jenis kelamin dengan perintah select spasi bintang from pasien, kemudian kita enter, kita ketik where alamat sama dengan tanda petik alamat yang akan saya tampilkan, yaitu Todopuli, tanda petik spasi N, spasi jenis kelamin, spasi sama dengan spasi tanda petik. Di sini yang akan saya tampilkan jenis kelamin perempuan yang beralamat di Todopuli, tanda petik titik koma, kemudian kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat yang tampil yaitu yang berjenis kelamin perempuan ada 2 dan beralamat di Todopuli, yaitu atas nama Yulan dan Rizka. Selanjutnya, saya akan menampilkan 3 field saja dari tabel pasien. Di sini saya memilih field alamat dan jenis kelamin menggunakan perintah select spasi nomor rekam medis, koma, alamat, koma, JK, koma, from pasien, kemudian kita enter, kita ketik where, alamat, spasi, sama dengan spasi, tanda petik. Saya akan menampilkan alamat yang Batua, tanda petik, kemudian N, tanda petik N, kemudian JK, sama dengan spasi tanda petik. Di sini saya akan menampilkan jenis kelamin laki-laki yang beralamat di Batua, titik koma, kemudian kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini yang tampil hanya 3 field, yaitu field nomor rekam medis, alamat, dan jenis kelamin. Kemudian yang tampil kriterianya yaitu jenis kelamin laki-laki yang tinggal di Batua ada 2. Selanjutnya, saya akan menampilkan 2 kriteria dalam satu field dari tabel pasien menggunakan field alamat dengan perintah select spasi bintang, spasi from, spasi pasien, spasi where, spasi alamat, kemudian kita enter, ketik in, dalam kurung,
saya akan menampilkan yang beralamat di Batua dan Adiaksa. Tutup kurung, titik koma, kemudian kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat yang tampil yang beralamat di Adiaksa dan Batua. Selanjutnya, saya akan mengganti salah satu data yang sudah saya input. Di sini saya akan mengganti nama pasien atas nama Yulan menjadi Yulandarin dengan perintah update spasi pasien, kemudian kita enter, kita ketik set nama sama dengan spasi tanda petik Yulandarin, tanda petik, kemudian kita enter, kita ketik where, spasi nama, spasi sama dengan spasi where, nomor rekam medis, sama dengan spasi tanda petik nomor rekam medisnya Yulandarin yaitu 000001, tanda petik, titik koma, kemudian kita enter. Selanjutnya untuk melihat apakah namanya sudah berhasil kita ganti, kita ketik select spasi bintang from pasien, titik koma, kemudian kita enter. Bisa kita lihat di sini namanya sudah berganti menjadi Yulandarin. Selanjutnya saya akan mengganti satu field. Di sini saya akan mengganti nama field JK menjadi jenis kelamin dengan perintah alter spasi tabel spasi pasien spasi change spasi enter. Kita ketik JK spasi jenis kelamin spasi varchar dalam kurung jumlah atributnya titik koma, kemudian kita enter. Selanjutnya kita cek apakah nama fieldnya sudah berhasil terganti. Kita ketik select spasi bintang from pasien titik koma. Kemudian kita enter. Bisa kita lihat di sini nama fieldnya sudah berhasil terganti menjadi jenis kelamin. Selanjutnya, saya akan mengganti nama tabel pasien menjadi identitas pasien dengan perintah alter spasi tabel spasi pasien spasi rename. Kemudian kita enter. Kita ketik identitas pasien. Titik koma, kemudian kita enter. Selanjutnya kita cek lagi apakah sudah berhasil nama tabelnya terganti dengan perintah show table titik koma, kemudian kita enter. Bisa kita lihat di sini database puskesmas dan tabelnya, nama tabelnya sudah berganti menjadi identitas pasien. Selanjutnya saya akan menghapus satu data. Di sini saya akan menghapus data di field nama kriteria chain dengan perintah
delete spasi from identitas pasien spasi where kemudian kita enter nama sama dengan tanda petik, kita masukkan nama Chen, tanda petik lagi, kemudian titik koma, kemudian kita enter. Selanjutnya kita cek apakah datanya sudah berhasil terhapus atau belum dengan perintah select spasi bintang spasi from identitas pasien titik koma, kemudian kita enter. Bisa kita lihat di sini nama Chen sudah terhapus atau sudah tidak ada. Selanjutnya, saya akan menghapus satu field, yaitu field alamat dengan perintah alter spasi tabel spasi identitas pasien spasi drop alamat titik koma, kemudian kita enter. Selanjutnya kita cek apakah fieldnya sudah berhasil terhapus. Kita ketik select spasi bintang spasi from identitas pasien titik koma, kemudian kita enter. Bisa kita lihat di sini yang tersisa tinggal 3 field dan field alamat sudah berhasil terhapus. Selanjutnya saya akan menghapus tabel dengan perintah drop spasi tabel spasi identitas pasien, karena kita akan menghapus tabel identitas pasien titik koma, kemudian kita enter. Selanjutnya kita cek apakah sudah berhasil tabelnya terhapus dengan perintah show tables titik koma, kemudian kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini sudah tidak ada tabel yang muncul, itu menandakan bahwa kita sudah berhasil menghapus tabel identitas pasien. Selanjutnya, saya akan menghapus database puskesmas dengan perintah drop database spasi puskesmas. Titik koma, kemudian kita enter. Selanjutnya kita cek apakah database-nya sudah berhasil kita hapus dengan perintah show database. Titik koma, kemudian enter. Bisa kita lihat di sini database puskesmas sudah tidak ada. Itu menandakan bahwa kita sudah berhasil menghapus database puskesmas tersebut. Selanjutnya kita akan keluar dari database. Kita ketik exit titik koma, kemudian kita enter. Selanjutnya, saya akan menceritakan pengalaman saya selama belajar basis data. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ruslan Agus Salim selaku dosen mata kuliah basis data. Pengalaman saya selama belajar basis data. Belajar basis data menurut saya sangat seru dan menantang karena belajar basis data kita harus teliti dan fokus saat memasukkan perintah dan datanya agar tidak terjadi error. Karena terkadang saya sangat pusing ketika terjadi error sehingga saya harus melihat di bagian mana letak kesalahannya. Kemudian setiap mengerjakan tugas dalam bentuk video, saya merasa kewalahan karena take beberapa kali video agar hasilnya maksimal.
Setiap membuat video, saya harus mencari tempat yang tenang agar saat mengerjakan tugas video, saya bisa fokus dan menghindari error. Selanjutnya, nilai untuk dosen Pak Ruslan dari saya yaitu 9/10. Karena kelebihannya saat menjelaskan Bapak sangat baik sehingga saya cepat mengerti dan memahami materi yang ada. Kemudian Bapak juga tepat waktu saat mengajar. Selanjutnya untuk kekurangannya, mungkin kekurangannya ada di waktu pengumpulan tugas yang menurut saya kurang banyak. Selanjutnya, saya mengerjakan tugas ini pada hari Selasa 27 Juni 2023 bertempat di Kos Todopuli dengan keadaan teman-teman saya yang pulang kampung sedangkan saya tidak pulang kampung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.